Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah direktorat yang disusun pada tahun 2014 dan disahkan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa merupakan direktorat jenderal yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Bapak Nata Irawan SH MSI. Sejarah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sebelum menjadi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, terjadi beberapa kali nomenklatur. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD yang dikelola oleh Jawatan Penmas. Lalu pada tahun 1950 sampai dengan 1955, Dirjen PMD mengalami nomenklatur menjadi Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian pada tahun 1956 sampai dengan 1959, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat membentuk sebuah organisasi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa melalui SK Menteri Negara Urusan Perencanaan Nomor 228 Tahun 1956 yang memiliki dasar hukum PP Nomor 2 Tahun 1957 tentang Organisasi Penyelenggaraan PMD. Organisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Desa mengalami penyempurnaan menjadi Biro PMD di bawah Departemen Transkopemada pada tahun 1959 sampai tahun 1962. Biro PMD kemudian mengalami nomenklatur menjadi Direktorat PMD pada tahun 1962 sampai 1964. Pada tahun 1964 sampai 1966, Direktorat PMD mengalami nomenklatur kembali menjadi Departemen PMD. Pada awal tahun 1966, Departemen PMD dan Departemen Pengairan Rakyat bersatu menjadi Departemen Pengairan Rakyat dan PMD. Lalu pada tahun 1968 sampai 1973, Departemen Pengairan Rakyat dan PMD mengalami nomenklatur menjadi Ditjen Bangdes. Kemudian pada tahun 1982 sampai 1984, kegiatan Ditjen Bangdes difokuskan pada pengendalian pelaksanaan program masuk desa, memfungsikan LKMD dan sistem UDKP, serta melakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Kemudian pada tahun 1989 sampai tahun 1994, Direktorat Jenderal Bangdes mengalami nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal PMD. Dan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Direktorat Jenderal PMD mengalami nomenklatur kembali menjadi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 714, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Bapak Nata Irawan SH MSI yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bapak Muhammad Rizal SE MSI yang menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Andes Aferi Syamsidar Fudail MSI yang menjabat sebagai Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jadi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa ini tugas pokoknya adalah bagaimana melahirkan regulasi-regulasi berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam kerangka memberikan guidance kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses pembentukan satu desa hingga sampai kepada pengaktualisasian kewenangan-kewenangan desa dan sampai kepada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup
seluruh persoalan pemerintahan, mulai dari penataan perangkat, administrasi pemerintahan desa, dan berbagai hal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa itu. Hingga saat ini, Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sudah melahirkan 5 peraturan Menteri Dalam Negeri dari 18 Permendagri yang diamanatkan oleh Undang-Undang Junto PP 43 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima Permendagri itu yaitu Permendagri tentang penyusunan produk hukum desa yang kita kenal Perdes, Perkades, dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Yang kedua, Permendagri tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak. Yang ketiga adalah Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Yang keempat, Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan yang kelima adalah Permendagri tentang struktur organisasi pemerintahan desa. Ini yang merupakan produk yang sudah dicapai hingga saat ini. Dari yang seperti saya katakan tadi, ada 18 peraturan Menteri Dalam Negeri yang diamanatkan di dalam PP 43 untuk direalisasikan dalam rangka pemerintahan desa. Yang paling terasa sebagai penghambat dalam proses melahirkannya Permendagri yang diamanatkan itu tentu mendasar adalah karena keterbatasan finansial untuk bisa dilahirkan dalam waktu yang relatif sangat singkat ini. Seperti yang kita ketahui, undang-undang mengamanatkan 2 tahun maksimal setelah terbitnya undang-undang ini diharapkan sudah selesai Permendagrinya. Tapi karena sumber pembiayaan yang begitu terbatas, hingga saat ini baru 5. Tapi insya Allah pada tahun 2016 ini sekarang sedang kita bahas ada 8 Permendagri untuk keberlanjutan daripada amanat Undang-Undang Nomor 6 itu. Itu yang menghambat, saya kira satu-satunya adalah dari aspek sumber pembiayaan. Tambahan yang lain sebagai hambatan juga persoalan tentang kebijakan desa adat yang juga menjadi salah satu hal yang harus kita rumuskan, yang hingga saat ini belum ada suatu model yang baku yang bisa dijadikan sebagai acuan, yang tentu harus memerlukan pengkajian dan pendalaman lebih jauh supaya bisa menghasilkan regulasi tentang desa adat yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, yang antara satu wilayah dengan wilayah lain tentu harus semuanya dapat diakomodir meskipun memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat beragam. Itu saya kira yang pokok yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tugas dan hambatan